yang join ke sini luar biasa banget untuk semangatnya. Aduh, sampai keselak nih aku saking semangatnya ya hari ini. Oke deh, kita mungkin langsung masuk aja ya ke sesi kita pada hari ini, yaitu kita mau ngomongin tentang public speaking. Tapi teman-teman di sini fun fact ya, public speaking itu kayaknya salah satu apa ya namanya kegiatan kali ya, salah satu kegiatan yang cukup ditakuti sama orang-orang gitu ya, karena takut misalnya, aduh takut lupa atau takut ngeblank segala macam gitu, takutnya nggak siap ngomong di depan umum gitu ya, ibarat katanya kayak gitu. Ih, keren banget ya, ini ada akunya nih di slide. Nah, oke deh, kita langsung masuk aja untuk ke sesi sharingnya ya, how to improve your public speaking. Nah, ini tadi CV aku ya, yang udah dibaca ini sama moderator yaitu Yolanda gitu. Jadi aku, Christopher, sekarang bekerja sebagai intern ya di rekrutmen Shopee. Dan aku salah satu mahasiswa Untar jurusan Psikologi angkatan 19. Di sini ada teman-teman yang angkatan 19 mungkin yang kita bentar lagi mau sidang ya. Tadi kayaknya ada yang komen mau sidang, kayaknya kita seangkatan ya. Oke, nah terus gue juga kebetulan aku pernah diundang ya ke beberapa acara, khususnya ada di BINUS, terus juga ada Student X CEO, terus ada Peta Karir, terus juga ada teman Ambis, sama ada yang dari UI gitu. Nah, di sini aku sharing-sharing nih gimana pengalaman aku. Maksudnya gimana sih cara ngebuat CV yang baik, terus juga cara menghadapi interview yang baik, kayak gitu. Oke deh, nah ini beberapa hal yang akan aku sampaikan pada hari ini. Jadi yang pertama itu apa sih public speaking, terus juga anxiety itu apa sih kira-kira? Karena kan kebanyakan orang-orang itu sekarang kalau misalnya disuruh public speaking gitu ya, misalnya pidato gitu, pidato kelulusan pasti deg-degan, terus juga kadang-kadang panic attack gitu. Nah, nanti aku pengen cerita nih anxiety itu sebenarnya apa sih, terus juga nanti aku bakal ngasih tahu tips-tips waktu public speaking, terus sama ada do and don'ts waktu public speaking. Jadi ini bakal menarik banget dan harus dicatat nih teman-teman. Siapa tahu berguna gitu ya di kehidupan sehari-hari. Nah, public speaking itu apa sih? Jadi, public speaking itu adalah satu kegiatan atau satu perilaku teman-teman cara berkomunikasi melalui oral gitu ya, atau dari mulut gitu, untuk menginfluence di depan audiens secara langsung gitu ya. Nah, kenapa oral? Karena kalau misalnya untuk public speaking sendiri itu kan sebenarnya ada banyak beberapa halnya gitu ya. Ada salah satunya itu dari oral gitu, atau dari mulut kita sendiri gitu, ke depan orang-orang secara langsung atau secara live gitu ya. Nah, terus nih, contohnya apa aja sih? Contohnya itu teman-teman jadi guru gitu ya, atau jadi pengajar gitu, teaching gitu ya. Terus juga yang kedua, ini mungkin teman-teman juga merasakan gitu ya, dari zaman sekolah gitu ya, dari zaman SMP bahkan sampai kuliah sekarang, merasakan namanya adalah presentasi gitu ya. Terus juga dilanjutin sama ada speech gitu, atau pidato, misalnya pidato kelulusan, atau misalnya pidato di depan orang-orang, misalnya kayak orasi mahasiswa gitu dan seterusnya. Itu salah satu contoh untuk speech. Dan yang terakhir itu contohnya itu ada MC atau moderator. Nah, ini contohnya tadi ada Odi sama Yolanda ya sebagai MC dan juga sebagai moderator. Gitu ya, guys. Ini beberapa contoh kecil aja nih, karena sebenarnya untuk contohnya itu ada banyak gitu ya, ada debat, terus juga misalnya ada lagi kuis-kuis gitu ya. Maksudnya kalau kuis itu kan juga secara nggak langsung juga melatih public speaking kita ya, gitu. Nah, ini beberapa contoh yang eh, kecil gitu ya, dan mungkin sering terjadi di kehidupan kita. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya public speaking itu? Jadi sebenarnya untuk tujuan public speaking itu yang pertama adalah kita menyampaikan pesan kita nih kepada orang-orang ataupun ke para pendengar secara langsung gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita menyampaikan pesan lewat chat atau misalnya lewat telepon atau video call itu kan agak-agak susah gitu ya. Apalagi kalau misalnya lewat chat gitu, pasti agak keputus-putus gitu. Belum lagi kalau misalnya ada kejadian ngechat tapi chatnya itu nggak apa ya, hurufnya nggak double gitu, nggak double wording, pasti kayak dikirain jutek atau segala macem. Itu iya nggak sih, pasti berpengalaman ya. Misalnya huruf A-nya kok nggak dua atau kayak cuma satu aja, terus ada lambang titik gitu, itu pasti kayak aduh nih orang pasti marah nih sama gua gitu ya. Tapi kan itu
nggak selalu gitu ya. Jadi kayak cuma kita menerka-nerka aja nih, dan itu nggak sesuai nih sama kejadian nyatanya gitu. Siapa tahu aja emang style typingnya tuh kayak gitu gitu. Nah, terus selanjutnya adalah motivasi ke para pendengar kita nih. Jadi mungkin salah satu contohnya kayak gini ya. Jadi aku secara nggak langsung bisa memberikan motivasi nih ke teman-teman supaya bisa lancar nih waktu public speaking. Misalnya contohnya itu waktu sidang atau waktu presentasi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita acting sebagai leader. Nah, kalau misalnya untuk leader sendiri kan kita juga secara nggak langsung kita itu ngomong di depan anak-anak kita gitu ya, atau di apa namanya di bawahan kita gitu. Jadi misalnya kita present meeting atau misalnya kita meeting update segala macam, itu kan juga melatih public speaking kita gitu ya. Jadi gimana caranya sih kita itu menyampaikan semua bahasa-bahasanya dengan baik, terus juga secara sopan dan semuanya itu nggak tersinggung gitu. Nah, selanjutnya menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kalau misalnya orang-orang itu kan mikirnya kayak, aduh, kayaknya kalau misalnya gue public speaking susah banget gitu, gue deg-degan banget gitu ya. Kesannya tuh semuanya serba salah gitu, kayak lagunya Raisa gitu ya, semua serba salah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk public speaking sendiri itu benar-benar menyenangkan gitu, karena kita bisa menyampaikan semua yang kita mau ke teman-teman pendengarnya gitu. Jadi maksudnya ini di secara sisi positif gitu ya, kita bisa menyampaikan semua pesan-pesan kita secara langsung dan nggak ada miskom sama sekali waktu public speaking. Oke, kebetulan ya, tadi kan aku udah singgung-singgung dikit ya mengenai anxiety. Sebenarnya anxiety itu atau ketakutan gitu ya, sebenarnya ketakutan untuk public speaking itu tuh ternyata di seluruh dunia itu paling besar sebanyak 75%. Jadi 75% populasi di dunia itu merasakan perasaan takut waktu public speaking gitu ya. Jadi waktu itu ada survei dari mana aku lupa sih, pokoknya dari American Associate apa gitu. Pokoknya dia survei dan public speaking itu adalah salah satu kegiatan yang paling ditakuti di wilayah tersebut gitu ya. Jadi dia itu ada survei kayak misalnya takut sama kecoa, takut sama serangga, takut sama geledek dan segala macam. Dan public speaking itu benar-benar yang nomor satu gitu ya. Nah, kalau gitu aku mau ngasih tunjuk satu video yang menunjukkan kalau misalnya public speaking itu benar-benar ditakuti sama orang-orang gitu ya. Tapi sebelumnya aku pengen kasih tahu juga nih, kalau misalnya permasalahan public speaking itu ternyata ada beberapa hal gitu ya. Jadi ada 6 nih, aku ngerangkumnya ada 6. Jadi ada yang nervous, terus juga ada traumatik gitu ya, atau trauma gitu. Jadi misalnya bisa aja waktu masa kecil, dia kayak suka dikata-katain gitu. Jadi misalnya, jelek nih si X waktu presentasi, nggak tersampaikan secara sepenuhnya gitu waktu presentasi. Jadi public speaking-nya jelek gitu. Jadi dia bisa aja ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi dia kepikiran nih. Jadi dia merasa insecure gitu ya. Jadi aduh apa bener ya gue presentasinya itu jelek banget gitu. Jadi bener-bener dia ke bawah sampai ke zaman yang sekarang gitu. Terus selanjutnya ada scary atau menakutkan. Terus ada minder sama ada voice. Nah, mungkin kalau minder sama voice itu juga salah satu yang paling besar gitu ya penyebabnya gitu, atau yang apa ya namanya? Paling sering aku dengar gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk voice sendiri, pasti teman-teman kalau misalnya di kampus ataupun di sekolah gitu ya, kalau misalnya di sekolah pasti suaranya agak-agak kecil gitu ya, karena aduh gue takut nih apa yang gue sampein di depan orang-orang gitu. Padahal kan maksudnya di satu sisi itu teman-teman presentasi di depan teman-teman, gimana ya ngomongnya, di depan teman-temannya sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya aku presentasi ya di depan teman-teman aku gitu, bukan bukan siapa-siapa lagi. Maksudnya kayak dalam artian dia bukan orang asing gitu loh, karena kita ibarat kata udah tiap hari kenal gitu. Jadi kayak buat apa sih gue takut gitu, itu sebenarnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk minder, minder itu lebih ke kayak aduh nanti gue gimana ya, gue nggak hafal nih presentasinya, misalnya poin-poinnya gue nggak hafal nih di PPT segala macam. Jadi kita kebanyakan kayak AE AE gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk AE AE sendiri it's okay gitu, sebenarnya wajar gitu ya untuk AE AE, karena kadang-kadang aku pun melakukan hal yang sama gitu, kadang-kadang AE AE gitu karena di otak aku masih mau menyampaikan satu hal tapi masih belum nyampe gitu di otak gitu ya, jadi makanya AE AE gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk kayak misalnya humming, oh kan ini lagi nih tadi nih. Jadi kalau misalnya untuk kayak itu sebenarnya wajar gitu. Cuman emang harus dilatih aja untuk kedepannya kayak gimana gitu. Oke, nah ini bakal aku putar satu video yang membuktikan kalau misalnya public speaking itu
salah satu kegiatan yang paling sangat ditakuti di dunia gitu ya. Oke, bentar. Semoga nggak putus-putus ya, guys. Bentar ya, ini hujan gede banget jujur, jadi kayaknya wifi-nya agak-agak rusak gitu. Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Kalau udah gini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringet bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang, bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakutin manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri. Glossophobia. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Ya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup, dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas kita makin sering dan sistem pencernaan berhenti. Sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahamin duluan adalah gugup di depan umum itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain gak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan gak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk nggak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan nggak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihanlah, latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan nganggep ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas. Tapi nyatanya, kita semua, mau nggak mau, suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu tadi eh, udah aku share video ya mengenai public speaking dan itu udah di apa namanya udah cukup terkenal juga ya. Maksudnya dari videonya kalian bisa akses juga nih dari video kok bisa di YouTube gitu. Terus juga tadi aku juga sempat mention ya di awal kalau misalnya public speaking itu ternyata salah satu kegiatan yang paling ditakuti oleh semua manusia gitu ya. Karena tadi kalau misalnya teman-teman lihat itu ada takut ketinggian, takut sama kecoa dan segala macam, takut kegelapan, tapi ternyata itu dikalahkan sama public speaking gitu. Nah, tadi kan juga di videonya juga dikasih tahu ya mengenai
kegugupan gitu ya, atau kayak deg-degan gitu. Nah, sebenarnya deg-degan itu apa sih? Deg-degan atau anxiety gitu ya. Jadi, anxiety itu adalah satu perilaku manusia atau satu perasaan manusia di mana manusia itu merasakan worry. Worry itu apa ya? Kayak kegugupan yang cukup luar biasa gitu ya, karena dia merasakan pressure yang cukup banyak gitu. Jadi, dari video juga kita tadi bisa nonton kalau misalnya untuk apa ya, kalau misalnya udah public speaking, kita itu udah overthinking aja gitu ya. Jadi overthinkingnya udah kemana-mana. Jadi kayak misal, aduh gue takut nggak bisa sesuai ekspektasi nih sama penontonnya atau sama audiensnya gitu. Nah sebenarnya kalau misal untuk overthinking itu sendiri kan ibarat kata tuh kayak cuma imajinasi aja nggak sih guys, gitu kan? Karena kalau kita imajinasi itu, kita kan ibarat kata tuh yang kayak bagus-bagus aja gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue pengen deh pacaran sama ABC gitulah, anggap aja ABC gitu ya. Itu kan sebenarnya imajinasi aja gitu, atau misalnya cuma hayalan aja gitu. Nah begitu pula dengan overthinking gitu. Jadi overthinking juga imajinasi tapi yang negatif gitu nilainya. Jadi sebenarnya kalau misal untuk overthinking itu sendiri cuma pikiran semata gitu, cuma ilusi semata gitu. Nah, sebenarnya salah satu contoh anxiety atau kegugupan itu apa aja sih? Jadi teman-teman itu pasti nanti bakal merasakan kelelahan, terus juga bakal merasakan pusing sama ada perasaan makan yang berantakan gitu ya. Jadi jadwal makan itu berantakan gitu. Jadi misalnya makannya misalnya breakfast tuh jam 8 gitu. Cuma nanti breakfast tiba-tiba jam 12 karena misalnya jam 1 ada tampil nih, misalnya mau ada speech atau ada kegiatan public speaking lainnya gitu, atau presentasi. Jadi kan ibarat kata tuh udah deg-degannya dari awal gitu ya, jadi nggak apa ya, nggak sesuai gitu untuk jadwal makannya. Begitu pula dengan jadwal tidur. Pasti kita kalau malam-malam mikirinnya kemana-mana kan, apalagi kalau misalnya lagi ada satu kegiatan nih, misalnya besokannya kita mau ada speech atau public speaking gitu. Pasti malam-malamnya kayak, aduh, gue harus gimana nih besok, segala macam, deg-degan banget. Jadi makanya kita nggak bisa tidur gitu. Nah, terus gimana sih cara mengantisipasi gitu ya, atau misalnya teman-teman udah merasakan anxiety atau kegugupan yang berlebih itu tuh harus kayak gimana sih? Jadi teman-teman itu bisa melakukan workout di rumah gitu, dari jauh-jauh hari gitu ya, supaya badannya lebih tenang, terus juga pikirannya lebih tenang dan nggak ke distract gitu. Nah kan kalau misalnya untuk di zaman-zaman sekarang, misalnya lagi COVID gitu ya, terus apalagi sekarang ada virus monyet gitu. Nah pasti teman-teman mulai-mulai takut lagi kan, kayak aduh udah ada virus monyet lagi nih di Jakarta, gue takut gitu, ibarat kata gitu ya. Nah itu teman-teman bisa aja nih untuk workout secara online di rumah gitu. Jadi teman-teman bisa akses video-video YouTube kan sekarang udah banyak gitu ya. Salah satu contohnya adalah Chloe Things yang kemarin sempat viral. Nah itu sebenarnya bisa dicoba gitu. Cuman kalau kata orang-orang sih Chloe Things kan terlalu berat gitu ya. Cuman teman-teman bisa menggunakan video-video yang lain gitu yang mungkin lebih ringan gitu supaya nggak terlalu berat-berat juga. Nah, selanjutnya adalah pelatihan pernafasan. Jadi untuk pelatihan pernafasan ini aku diajarin sama dosen aku, dia salah satu psikolog klinis, dan aku dikasih tahu nih waktu aku merasakan deg-degan yang berlebihan atau kecemasan yang berlebihan. Jadi aku dikasih tahu namanya itu adalah 478. Nah, 478 ini apa sih? Jadi 478 itu empatnya adalah menarik nafas secara 4 detik gitu ya. Jadi teman-teman narik nafas secara 4 detik. Terus tujuhnya apa? Tujuhnya itu adalah teman-teman nahan nafasnya teman-teman gitu. Nah, 8 detik terakhir adalah membuang nafas teman-teman. Gitu ya, guys. Jadi teman-teman bisa tarik nafas selama 4 detik, terus buang nafas ditahan nafasnya selama 7 detik, terus buang nafasnya selama 8 detik gitu. Nah, tapi ini aku pengen nanya dulu nih ya ke teman-teman kita kali ya. Aku mau nanya ke Anita S nih. Kalau misalnya dari Anita, kira-kira kalau misalnya public speaking, apa sih yang kamu takutin nih, Anita? Boleh dong ya dibales gitu ya. Boleh di chat atau misalnya mau mau on mic juga boleh nih, Anita. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau coba jawab nih. Kalau misalnya teman-teman public speaking, apa sih yang teman-teman takutin gitu? Oh oke, nggak bisa on cam nggak apa-apa. Boleh on mic kali ya. Kalau misalnya Anita, kira-kira perasaan waktu mau public speaking gitu, atau misalnya besokannya mau presentasi gitu. Kira-kira apa sih yang kamu rasakan yang ditakuti nervous? Oke.
Ada lagi mungkin selain nervous, ada yang mungkin jadwal makannya jadi berantakan gitu. Atau mungkin dari Yolanda nih sebagai moderator. Kamu waktu dipilih jadi moderator gimana tuh perasaannya? Jadi moderator sebenarnya sih itu kemarin tuh keinginan gitu asik. Oh, Jadi kayak keinginan. uh sebenarnya sih aku belum belum terlalu ini sih Kak Kristo belum terlalu profesional banget untuk public speaking, Mbak. Dari sini masih terus belajar gitu. Oke, tapi maksudnya ini kan kamu udah ada pengalaman mungkin waktu sebagai moderator atau MC gitu? Udah ada pernah sih. Udah pernah ya? Deg-degan gak nih kamu? Pasti, pasti Deg-degan deg-degan. pasti ya. Oke. Nah, Oke, nih Anita udah balas lagi. Suaranya jadi geter-geter gitu. Oke, ini pasti saking nervousnya pasti keringetan gitu ya waktu megang mic atau sama presentasi pasti tangannya gemeteran terus apa namanya suaranya juga jadi gemeteran gitu ya. Terus juga belum lagi kalau keringetannya jadi banyak banget gitu. Oke, nah gimana sih cara kita mengatasi public speaking kita kalau misalnya kita itu udah cukup deg-degan, apalagi misalnya udah hamil 1 jam nih kita presentasi atau misalnya hamil 1 jam kita tampil gitu. Jadi teman-teman di sini bisa adaptasi nih. Jadi yang sesuai videonya ya, tadi adaptasi teman-teman juga harus bisa mengetahui nih, misalnya lingkungannya itu kayak gimana sih kalau misalnya public speaking, misalnya teman-teman presentasi. Presentasi misalnya di kelas. Nah, kalau misalnya di kelas itu kan kebanyakan teman-teman seangkatan gitu ya, teman-teman sebaya gitu. Nah, itu teman-teman bisa mengetahui nih stylenya kalau misalnya di depan-depan anak muda itu kayak gimana sih, terus stylenya supaya lebih santai, tapi apa ya, kelihatan formal tuh kayak gimana sih cara ngomongnya. Nah, terus selanjutnya teman-teman bisa melakukan pelatihan pernafasan ya yang tadi aku bilang nih. Jadi sebelum tampil teman-teman bisa breathing exercise gitu atau latihan pernafasan. Terus yang kedua adalah body language. Nah, ini body language juga sebenarnya penting banget sih. Jadi kalau misalnya untuk presentasi sendiri kan kita nggak mungkin kayak misalnya kita bawa notes gitu ya, bawa notes kita cuma baca gini terus kayak cuma tegak gitu. Itu kan nggak enak dipandang ya. Ini teman-teman bisa pakai supaya lebih santai lagi, supaya nggak terlalu tegang banget. Teman-teman itu bisa sebenarnya bisa kayak keliling-keliling gitu tuh di depan-depan, kayak misalnya jalan-jalan gitu. Nah, selanjutnya adalah warm up atau pemanasan. Teman-teman di sini pemanasannya itu bisa pemanasan wajah, terus juga pemanasan mulut gitu ya. Kalau di TikTok kan juga udah banyak ya. Jadi kayak ada salah satu penyiar radio, aku lupa sih namanya siapa. Dia itu ngasih tahu nih caranya dia supaya public speaking-nya itu oke tuh kayak gimana. Nah, itu salah satunya adalah pemanasan wajah, terus juga penapasan mulut gitu, terus sama banyak minum. Supaya mulutnya nggak kering gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah condition. Nah, ini condition sebenarnya kurang lebih sama sih sama adaptasi. Jadi teman-teman harus mengerti nih kondisi di lingkungan itu kayak gimana. Dan yang terakhir itu yang nggak kalah penting adalah preparation atau persiapan. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya udah siap nih presentasinya, tapi kita juga masih belum hafal nih untuk deck PowerPoint-nya tuh slide-nya mana-mana aja, abis ini slide apa, abis ini bahas apa, terus harus nengok-nengok lagi, misalnya kalau presentasi offline ya harus nengok-nengok lagi, terus abis itu kelihatannya kurang siap gitu. Jadi misalnya dari penampilan juga harus dipersiapin nih, meskipun misalnya kayak online ataupun offline, atau misalnya kayak di kampus gitu ya, anggap aja kampus presentasi tugas. Nah itu kan nggak mungkin kalau misalnya persiapan teman-teman cuma pakai kaos gitu aja kan. Jadi maksudnya biar lebih kelihatan enak dipandang, lebih enak, lebih kayak profesional, itu teman-teman bisa pakai baju minimal banget itu adalah polo sih. Jadi polo itu yang apa namanya kayak kaos tapi berkerah. Nah itu udah minimal banget gitu. Nah selanjutnya nih dari tadi kan aku ngomongin presentasi terus ya. Ini aku mau ngasih satu tips untuk teman-teman ngebuat presentasi yang cukup oke. Kalau misalnya presentasi tugas ataupun presentasi apapun itu. Jadi yang pertama itu urutannya adalah opening. Terus apa namanya praise itu apa ya? Kayak menghargai kehadiran gitu ya. Jadi misalnya opening ini bisa digabungin nih sama yang poin keduanya gitu. Jadi teman-teman misalnya kayak halo selamat datang segala macam, luar biasa banget ya yang kayak tadi aku opening itu bisa dijadiin contoh nih untuk teman-teman gitu, luar biasa banget teman-teman udah join pada hari ini segala macam bla 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 bla. Nah terus bisa dikasih surprise gitu atau misalnya dikasih poin-poin yang nanti bakalan plot twist gitu ya di akhir gitu. Jadi misalnya teman-teman bisa kasih tahu nih, misalnya contoh yang tadi aku di awal itu adalah public speaking gitu ya temanya. Jadi teman-teman bisa ngambil sesuai tema nih. Jadi kalau misalnya untuk public speaking tadi aku contohnya itu adalah udah apa ya disebarin kuesioner gitu ya di berbagai wilayah dan ternyata public speaking itu adalah salah satu kegiatan yang paling ditakuti di seluruh dunia dan seterusnya.
Terus selanjutnya adalah interaction. Kalau interaction ini teman-teman bisa kayak dosen lah ya ibarat katanya gitu. Jadi kalau misalnya untuk dosen sendiri kan pasti suka nunjuk-nunjuk orang kan. Nah itu bisa aja teman-teman pakai gitu supaya lebih aktif lagi dan lebih engage lagi suasananya gitu. Selanjutnya juga teman-teman bisa menceritakan story ataupun pengalaman-pengalaman yang relate nih sama kehidupan teman-teman sesuai dengan tema public speaking yang teman-teman ambil pada saat itu. Terus selanjutnya di closingnya itu adalah statement. Jadi statement ini bisa dirangkum nih semua pendapat teman-teman dan bisa disampaikan ulang ke para pendengar. Nah, selanjutnya ini salah satu hal ya yang berkesinambungan nih dengan yang tadi ya yang di apa namanya condition gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengerti kondisi lingkungan pada saat itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk speaker sendiri kita harus ngerti nih, misalnya di audiensnya itu apakah dia cukup senior kah levelnya atau misalnya peer atau sebaya gitu ya, kayak misalnya teman seangkatan ataupun junior. Junior kayak misalnya presentasi tempat kuliah gitu ya. Jadi teman-teman misalnya presentasiin kampus teman-teman ke sekolah teman-teman gitu. Jadi misalnya aku dari Untar, aku presentasiin kegiatan di Untar tuh ada apa aja segala macam itu ke junior-junior atau ke bawah-bawah level yang bawah gitu ya. Nah, kalau misal untuk yang senior, ini aku bahas satu-satu ya. Kalau misal untuk senior, teman-teman ini benar-benar harus banget menggunakan tata bahasa yang cukup formal gitu ya. Jadi misalnya benar-benar ibarat kata tuh agak kaku lah ya, karena kita juga harus ngerti nih kalau misalnya kita tuh lagi ngomongnya sama senior loh gitu. Supaya kalau misalnya kita agak-agak bercanda, takutnya kan mereka apa ya? Takutnya merasa tersinggung kah atau gimana gitu kan. Nah, beda lagi kalau misalnya seangkatan gitu. Kalau misalnya seangkatan kan kita masih bisa bercanda-bercanda gitu ya, tapi masih di kondisi yang cukup agak-agak formal dikit gitu. Cuman nggak yang terlalu sekaku itu. Nah, untuk yang junior juga sebenarnya agak-agak mirip sih sama yang temen seangkatan gitu. Jadi ini cukup penting nih teman-teman harus bisa mengenali semua audiens teman-teman. Nah, selanjutnya adalah teknik. Jadi tekniknya ini aku bagi ya jadi 4. Yang pertama itu ada closing. Closing itu ada apa aja sih? Jadi closing itu teman-teman bisa mengulang nih untuk statement yang di awal tadi kayak misalnya ketakutan dalam public speaking ternyata bisa loh kita atasi dengan cara segala macam dan seterusnya. Dan untuk yang lebih menarik lagi teman-teman bisa challenge si audiensnya gitu. Jadi kayak oke, kalau gitu nanti pada saat ini contoh aja ya, ini contoh pengalaman aku waktu di speaker sebelumnya gitu. Kalau misal aku bilang oke, aku tunggu kalian semua di Shopee ya, jadi kita bisa ketemu bareng di Shopee segala macam gitu. Jadi ibarat kata juga dia bisa termotivasi nih supaya dia bisa masuk ke kantor impiannya kah atau misalnya mau dapat satu pekerjaan impiannya gitu. Nah, selanjutnya adalah vokal. Vokal ini juga cukup penting banget ya untuk teman-teman gitu. Karena kalau misalnya untuk suara yang kecil, pasti kan nggak tersampaikan sepenuhnya ke para pendengar gitu ya. Karena kayak kalau misalnya kita jadi audiens, terus ada speaker suara kecil, kita pasti kayak, hah, 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 gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya kayak siang-siang hari gitu, siang-siang hari, angin sepoi-sepoi, udara dingin, hujan gitu ya kayak gini, tapi suara kecil, pasti kan nanti suasananya tuh agak-agak ngantuk gitu ya, agak-agak boring gitu. Nah, selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi ini juga cukup penting. Sebenarnya semuanya penting sih. Jadi artikulasi ini dia harus ngerti nih, misalnya ngomong A, I, U, E, O-nya harus lancar gitu. Jadi misalnya meskipun dia ngomong cepat, tapi semua kata per katanya itu kedengeran gitu. Jadi semua pesan yang disampaikan tersampaikan sepenuhnya kepada kita gitu. Terus selanjutnya adalah eh, body language gitu ya atau bahasa tubuh gitu. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan bahasa tubuh yang cukup variatif nih. Jadi misal kayak tangannya begini-begini kah atau misal jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan di depan para audiens gitu. Bukan jalan-jalan pantun ya, kayak jalan-jalan ke pinggir kota. Beda ya, Bun. Nah, terus juga yang paling penting adalah eye contact nih. Nah, eye contact ini sebenarnya ini fun fact ya, teman-teman. Kalau misalnya eye contact ini sebenarnya ini aku bagi dua nih. Jadi eye contact kalau online tuh harus gimana gitu. Karena kan kalau misalnya eye contact kita pasti ngeliat layar kan. Jadi kayak misalnya ini layar nih. Ini pasti beda kan kelihatannya. Aku ngeliat layar sama aku ngeliat kamera. Itu pasti beda kan. Karena kalau misalnya untuk online sendiri, eye contact-nya itu ibarat katanya kameranya gitu. Jadi kameranya sebagai mata gitu.
Nah, gimana caranya kita bisa harus belajar, kita harus share screen, terus juga harus sambil melihat kamera juga gitu. Nah, ini juga tadi berkesinambungan sama materi sebelumnya ya, yaitu tentang preparation. Jadi kita harus ngerti nih semua slide deck PowerPoint-nya, urutannya apa aja, ngomonginnya apa aja, temanya ngapain aja gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk eye contact yang offline, jadi teman-teman bisa menggunakannya misalnya lagi ada audiens gitu. Nah, terus teman-teman bisa natap para audiensnya gitu, supaya audiensnya juga merasa kayak dihargai gitu ya secara nggak langsung gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman deg-degan, teman-teman itu bisa eye contact minimal banget tuh di jidat sini loh, di tengah-tengahnya sini. Itu cuman lebih menarik lagi kalau misalnya benar-benar ngelihatnya dari mata. Jadi kayak eye to eye gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang muka gitu ya. Nah, muka ini teman-teman harus relax gitu, harus dimainkan gitu ya ekspresinya gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang formal tadi ya, misalnya yang audiensnya formal, itu ekspresinya kan nggak mungkin yang kayak cengar-cengir segala macam gitu ya. Jadi benar-benar kayak harus tahu situasi dan kondisi juga gitu. Kalau misalnya untuk kayak teman-teman sebaya kan kita masih bisa kayak senyum, masih bisa kayak ketawa ketiwi gitu ya. Terus begitu pula dengan yang junior level gitu. Nah, aku pengen teman-teman di sini sebutin satu mistake atau satu kesalahan dari aku. Boleh dikasih ya, boleh di komen nih. Ini kan aku udah kasih gambar ya. Nah, ini gambarnya kira-kira dari gambar kira-kira apa sih kesalahan aku? Boleh di komen nih ya. Ini aku yang atas ya guys, bukan yang bawah. Siapa tahu salah ya. Ini tadi materinya juga baru banget sih, baru aku mingkem gitu ya. Jadi harusnya sih inget gitu. Nggak senyum, terlalu tegang. Terus apalagi ada yang bisa bantu mungkin bantu aku jawab kira-kira aku apa sih yang salah. Jadi ini juga sebenarnya bisa jadi salah satu evaluasi buat diri aku juga nih. Kurang terang Yuk, pencahayaannya. boleh nih teman-teman di on mic. Ada yang mau jawab kah? Biar kita rame-ramein gitu guys. Apa nih yang kurang dari Kak Kristo nih di sini? Nggak lihat kamera. Oke, ini udah bener semua ya teman-teman yang jawab nih. Ada Amira, ada Fawas, ada Rara. Oke, itu ya. Tadi ini teman-teman benar banget ya. Jadi yang pertama, ini aku terlalu tegang, ini benar banget ya. Terus abis itu nggak senyum. Sebenarnya untuk nggak senyum juga bener ya, bener dikit gitu. Terus kurang pencahayaan. Ini juga salah satu faktornya penting ya, karena kalau misalnya untuk online gitu ya, terus depan kita kan kamera, belum lagi kalau misalnya lampu kita cukup kecil gitu ya, agak-agak redup, itu juga harus dipakein apa namanya pencahayaan yang mendukung gitu. Jadi kayak bisa ring light kah atau misalnya lampu belajar itu bisa dipakai. Dan yang paling penting di sini kesalahan aku adalah aku tidak melihat kamera. Keren ya nih Amira, cukup detail ya orangnya ya. Kurang siap. Sebenarnya kalau kurang siap juga agak-agak bener dikit ya, karena di satu sisi ini berkesinambungan nih sama jawabannya Amira. Karena aku di sini nggak ngelihat kamera. Aku nggak ngelihat kamera karena aku ngelihat slide. Nah, di slide aku itu ada skripnya, bener banget Rara. Karena aku bener-bener ngebaca poin-poinnya gitu. Karena aku juga di satu sisi agak-agak deg-degan gitu ya, jujur gitu. Cuman gimana caranya sih yang tadi aku bilang ya kita belajar nih harus ingat ya speaking point kita tuh apa aja sih yang penting jadi kita bisa ngeliat kamera juga gitu jadi ini semuanya bener ya baca skrip terus apa namanya eye contact-nya kurang gitu nggak lihat kamera keren ya. Nah ini tips untuk teman-teman ini kebetulan aku jadi salah satu moderator ya di organisasi aku. Dan ini juga tipsnya juga sama sih sebenarnya kayak yang sebelum-sebelumnya yaitu eye contact, body language, sama ada interaction gitu. Nah di sini itu sebenarnya untuk aku sendiri udah cukup bukan cukup oke ya, maksudnya udah mendapatkan beberapa evaluasi gitu ya dari orang-orang dari teman-teman aku. Jadi aku benar-benar meningkatkan cara aku menatap orang tuh kayak gimana, ngeliat audiens tuh kayak gimana, terus juga body language tuh kayak gimana dan juga interaksi yang cukup oke tuh kayak gimana. Karena di sini aku cuma dikasih tempatnya benar-benar cuma di tempat podium ini doang gitu. Jadi gimana caranya supaya body language kita tuh cukup oke gitu ya. Terus juga interaksi kita sama orang-orang tuh cukup oke gitu.
Nah, ini tips for you guys. Jadi di sini ada 4 nih, ada divide. Jadi teman-teman bisa melatih diri teman-teman nih menggunakan misalnya kayak speaking point secara kecil-kecil dulu nih, gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ada opening dulu, ya udah teman-teman latihan opening dulu sampai matang. Terus abis itu nanti bakalan ada isi, teman-teman bisa belajar isi dari materi teman-teman secara matang sampai ke closing gitu. Jadi benar-benar secara kecil-kecil dulu nih, gitu. Terus abis itu organize. Jadi set your deadline ini adalah teman-teman harus tahu nih gimana caranya supaya latihan speakingnya itu cukup oke, gimana nginget materinya cukup oke, dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada improve. Ini kayak belum aku update deh PPT-nya. Jadi ini sebenarnya berkesinambungan kalau misalnya teman-teman itu mau interview gitu ya. Misalnya kan interview itu juga salah satu kegiatan public speaking ya. Jadi kalau misalnya lagi cari kerjaan gitu, terus di interview sama HR, nah itu teman-teman bisa update dulu nih CV ya teman-teman, terus juga bisa mengupdate skillnya teman-teman nih. Jadi misalnya teman-teman skillnya public speakingnya cukup oke dan seterusnya, gimana nih cara teman-teman harus nge-update public speakingnya teman-teman gitu, dengan cara latihan kah atau misalnya dengan mengambil opportunity yang ada gitu ya. Jadi misalnya ada tawaran jadi MC atau tawaran jadi moderator. Nah, itu teman-teman bisa ngambil semua apa ya? Opportunity-nya nih atau apa kesempatan yang diberikan gitu. Karena kalau dari pepatah itu kan kesempatan nggak datang 2 kali ya. Kalau 3 kali atau 4 kali itu bonus namanya ya, atau coba-coba terus gitu. Nah, jadi apapun pengalamannya, apapun kesempatannya, dan apapun yang ditawarkan, diambillah teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa melatih diri teman-teman gitu. Nah, ini ada hacks untuk teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah write the notes gitu ya, atau speaking point-nya teman-teman. Jadi nggak semua yang ingin disampaikan dicatat gitu. Jadi teman-teman bisa dibuat poin-poin. Jadi misalnya kalau aku baginya tuh per apa ya, per kegiatan gitu. Jadi bisa opening aku isi kayak misalnya ada kata sambutan, ada perkenalan, terus misalnya ada nyanyi lagu Mars atau baca peraturan apa segala macam, aku bagi di situ gitu. Nah, selanjutnya adalah fokus. Untuk fokus sendiri, teman-teman juga harus fokus nih. Kalau misalnya semuanya udah dilakuin, ya harus fokus gitu supaya nggak terdistract sama apapun itu. Terus juga teman-teman bisa melatih diri teman-teman dari jauh-jauh hari, nggak deket-deket gitu ya. Terus yang terakhir adalah do it now. Jadi percuma ya teman-teman udah write the notes, terus juga udah fokus sama udah latihan, tapi kalau nggak dilakuin dari sekarang, sama aja bohong gitu ya. Oke, jadi ini ada satu video terakhir, nggak terakhir sih, ada satu video do and don'ts untuk public speaking. Semoga nggak lemot. Marketing is an activity set for institutions and process for creating. Most girls say, Can you call me back? I'm having a presentation right now. Yeah. Have the value for customers, clients, partners, and society at large. Values for customer. Writing does not meet task or omission content. Point to lack
Oke, nah itu mungkin teman-teman udah sempat lihat ya tentang don'ts-nya itu apa aja dan do-nya juga mungkin aku juga udah sempat sharing-sharing ya di di materi sebelumnya gitu ya, bukan tempat sebelumnya gitu. Emang kita pernah ketemu kayak baru pertama kali gitu ya. Oke, ini aku skip aja ya berarti ya untuk yang do-nya. Nah, di sini aku mau kasih contoh untuk teman-teman, misalnya menghadapi interview gitu ya. Ini aku spill-spill dikit nih karena kebetulan aku juga udah pengalamannya di bidang rekrutmen gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya. Karena salah satu contoh public speaking itu apa teman-teman? Interview kan. Jadi ya udah, ini aku kasih spill-spill sedikit ya. Jadi teman-teman di sini ada 3 poin yang paling penting dan paling utama, yaitu teman-teman harus mempersiapkan device teman-teman secara maksimal gitu, dari internet, dari laptop, dan segala macamnya. Terus juga teman-teman harus bisa research dulu nih dari si company-nya itu kayak gimana dan segala macamnya. Terus juga bisa latihan interview-interview dikit juga gitu ya, atau misalnya sama kaca gitu, itu bisa latihan tuh. Terus juga yang paling penting adalah meskipun online, itu harus memakai baju yang cukup oke gitu ya, nggak pakai kaos yang belel-belel lah gitu ibarat kata. Nah, ini adalah salah satu metode yang cukup sering dipakai waktu interview, yaitu adalah STAR method, atau ini singkatannya itu S-nya adalah situation, T-nya itu task, A-nya itu action, R-nya adalah result. Nah, untuk essay itu adalah teman-teman memberikan situasi dan menjelaskan situasi teman-teman pada saat itu gitu. Nah, contohnya itu adalah teman-teman menceritakan pengalaman, terus juga misalnya menceritakan organisasi atau misalnya background-nya teman-teman. Terus tasnya itu teman-teman ngasih tahu nih job desk-nya teman-teman waktu jadi panitia X, apa sih misalnya jadi panitia acara job desk-nya ngapain aja segala macamnya gitu. Terus action-nya. Nah, action-nya ini waktu jadi seksi acara tugasnya ngapain aja dan gue itu bertanggung jawabnya ngapain sih gitu. Jadi kayak misalnya ngatur-ngatur jadwal dengan cara ngebuat rundown atau misalnya kayak jadi PIC tim timekeeper dan segala macamnya gitu. Dan untuk resultnya teman-teman bisa mempersingkat lagi dengan cara rangkuman semuanya gitu. Jadi apa namanya, dari resultnya itu adalah apa sih, kok gue 2 kali ngomongnya. Maksudnya resultnya itu teman-teman bisa memakai kayak kesimpulan atau hasil yang teman-teman dapatkan gitu ya selama menjadi panitia tersebut gitu. Nah, itu mungkin yang bisa aku sharing ya sedikit gitu ya. Jadi makanya aku akan tunggu teman-teman di Shopee dan semoga kita bisa ketemu di Shopee di lain kesempatan. Mungkin dari aku gitu aja. Mohon maaf banget kalau misalnya tadi videonya agak-agak nge-lag atau misalnya suara-suara aku agak putus-putus gitu ya, karena ya you know ya guys, karena di sini kan masih hujan gitu ya. Jadi kayaknya internetnya agak-agak rancu gitu ya, agak-agak jelek gitu. Dari aku gitu aja sih, Yolanda. Terima kasih banyak semuanya. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi aku berharap banget semua yang aku sampaikan kepada teman-teman semua bisa tersampaikan sepenuhnya kepada kalian semua. Karena kemauan itu adalah pilihan, mahir itu bisa dilatih, dan manfaat itu bisa dibagikan. Makasih banyak semuanya untuk hari ini. Wow, keren banget loh. Semua pemaparan materinya lengkap banget. Guys, ini pasti masih pada ini nih, masih pada aktif nih di sini. Ngedengerin, terus juga banyak nih, kalau nggak salah tadi banyak banget ya tips dari Kak Kristo mengenai gimana kita public speaking, ada interaction, ada body language, dan juga segala macamnya. Ih, keren banget sih ini. Thank you banget buat Kak Kristo yang udah ngasih banyak pemaparan materi buat kita, dan itu bisa menjadi wawasan yang baik juga buat